Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat beliau malam ini saya akan membacakan kitab dari karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi tentang bab tasawuf. Sebelumnya kita ucapkan salam kepada saudara-saudara kita dari golongan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala manittabi'al huda. Kajian malam ini ialah mengenai bab tasawuf sebagai pendahuluan dari karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, yaitu tentang sosok yang menginginkan tanaman dan berjalan di jalan akhirat selalu terdiri dari 6 orang berikut ini. 1. Ia orang yang ahli ibadah atau yang dinamakan abid. 2. Orang yang berilmu yang dinamakan orang alim. Yang ketiga, orang yang sedang belajar atau disebut muta'alim. Yang keempat, seorang penguasa yang dianya bergelar seorang wali. Yang kelima, seorang yang profesional dalam pekerjaannya atau disebut muhtahrif. Dan yang keenam, seorang yang bertauhid yang tenggelam dalam cinta Allah Subhanahu wa taala atau disebut juga muwahhid mustahrik. Seorang abid adalah orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah. Ia tidak mempunyai kesibukan lainnya selain ibadah. Tanpa kesibukan ibadah tersebut, ia akan menjadi pengangguran. Karenanya, ia harus menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah dan majelis-majelis zikir. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, pada saat kalian melewati taman-taman di surga, maka makanlah jerami yang ada di sekitar kalian. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, apa yang Anda maksudkan dengan taman-taman di surga? Nabi menjawab, yaitu majelis-majelis zikir. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Orang yang berilmu atau alim adalah orang yang ilmunya dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, baik yang berupa fatwa, pengajaran yang disampaikannya, maupun karya yang dituliskannya. Bila ia mencurahkan segenap waktunya untuk melakukan itu semua, maka itu akan menjadi kesibukan yang paling utama baginya setelah 5 sholat wajib dan sholat rawatib. Lalu di malam harinya baru ia mengerjakan kesibukan wiridnya. Sedangkan orang yang bertauhid atau muwahhid mustahrik adalah orang yang menenggelamkan dirinya bersama Tuhannya. Ketika pagi menjelang, semua perbuatannya hanya tercurah pada Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya takut padanya. Ia tidak pernah berharap mendapatkan rezeki dari yang selainnya. Seorang yang telah mencapai tingkatan ini, maka ia memerlukan lagi berbagai macam bentuk wirid. Dan setelah melaksanakan sholat-sholat wajib berikut rawatibnya, wiridnya hanya satu, yaitu memfokuskan hati bersama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Oleh karenanya, tidak ada lagi sesuatu yang membuat hatinya khawatir, tidak ada lagi yang mengganggu pendengarannya, tidak ada sesuatu yang tampak pada panca inderanya, kecuali sesuatu itu menjadi pelajaran, pemikiran, dan tambahan ibadahnya. Semua kondisi yang dialami ini bisa dinilai benar bila menjadi sebab untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala.
Inilah puncak pencapaian tingkat orang yang selalu berlaku benar atau syiddiqin. Ini semua tidak akan dapat dicapai kecuali setelah menekuni dan menjalani rutinitas wirid. Oleh karena itu, tidak seharusnya orang yang baru memulai meniti jalan rohani terperangkap dengan membuat pengakuan bahwa dirinya telah mencapai tingkatan ini, lalu ia malas melakukan ibadah. Dan di antara tanda seorang telah mencapai tingkatan ini adalah tidak ada lagi sesuatu hatinya seperti rasa suka yang luar biasa pada air yang sangat dingin di kala hari begitu panas bagi mereka yang sedang sangat kehausan. Dan setelah itu terhapus darinya rasa lelah menjalani ketaatan karena telah merasa nikmat dengan ketaatan itu. Bahkan ketaatan itu telah menjadi nutrisi bagi hatinya, menjadi kebahagiaannya, penyejuk matanya, dan kenikmatan ruhnya. Ia merasa kenikmatan yang dirasakannya dengan ketaatan itu jauh lebih besar daripada kenikmatan fisik lainnya. Dan bahaya perilaku dosa di dalam hati persis seperti bahaya racun yang bercokol di tubuh. Meskipun tingkat bahayanya masih jauh lebih tinggi bahayanya dosa. Dan akhirat nanti tidak ada keburukan dan penyakit yang dirasakan seseorang kecuali dosa dan maksiatlah yang menjadi penyebabnya. Efek negatif perilaku maksiat yang membahayakan hati dan fisik baik di dunia maupun di akhirat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu efek negatif itu adalah terhalang memperoleh ilmu yang bermanfaat. Di sini disebabkan karena ilmu adalah cahaya yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati seorang hamba, sedangkan kemaksiatan memadamkan cahaya itu. Itu pun jika cahaya memang ada di hatinya. Bila cahaya itu tidak ada di dalam hatinya, maka kemaksiatan itu akan menghalangi hatinya untuk mendapat cahaya. Dan efek lainnya adalah kemaksiatan menyebabkan urusan menjadi sulit. Orang yang melakukan kemaksiatan setiap kali menghadapi suatu masalah, pasti ia mendapati kesulitan, kerumitan, dan tidak menemukan jalan keluar. Berikutnya, efek lain berupa kegelapan yang bercokol di hatinya, seperti kegelapan malam yang gulita. Setiap kali kegelapan itu menguat, maka bertambahlah kebingungannya. Kegelapan yang meliputi dirinya pun tampak di wajahnya. Kegelapan ini akan terlihat jelas oleh orang-orang yang mempunyai mata batin yang mendalam. Selain itu, kemaksiatan yang dilakukannya akan menghinakan hati berikut fisiknya, terhalang ketaatannya, terhapus keberkahan umur, dan mewariskan kehinaan. Maka kemaksiatan juga merusak fungsi akal, karena akal adalah cahaya, sedangkan kemaksiatan itu menjadi pemadam cahaya itu. Selanjutnya, efek lainnya adalah kemaksiatan itu dapat menghilangkan kenikmatan dan menyebabkan kefakiran. Setiap kenikmatan yang hilang dari seorang hamba tidak lain pastinya disebabkan suatu dosa yang dilakukannya. Begitu juga musibah menerpa dirinya juga disebabkan oleh perilaku dosanya. Seperti tersebut dalam Al-Quran, dan apapun musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Quran surat Asy-Syura. Di sini perlu pula diketahui bahwa tasawuf yang oleh sebagian orang disebut sebagai ilmu tentang hati atau ilmu al-batin merupakan ilmu yang paling mulia tingkatannya. Juga guru sufi yang telah menonjol ketinggian hikmah interaksi baik ilmunya maupun indera perasanya, diharapkan dengan bantuan guru sufi ini
ia bisa berhasil keluar dari kepekatan nafsunya yang selalu mendorong kepada kejahatan dan godaan-godaannya yang tersembunyi. Masih menurut Al-Taibi, semua sufi bersepakat tentang kewajiban mencari guru yang membimbing perjalanan seorang untuk menyingkirkan sifat-sifat buruk yang telah menghalanginya masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hatinya agar kehadiran dan kekhusyuannya itu menjadi benar-benar dapat dipertanggungjawabkannya dalam semua ibadah yang dilakukan. Ini merupakan bagian dan kaidah usul fikih. Mala yatinuna al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tanpanya sesuatu yang wajib menjadi tidak sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib pula. Pengobatan penyakit-penyakit hati merupakan suatu kewajiban. Karenanya menjadi wajib bagi seorang yang telah dikuasai oleh penyakit-penyakit nafsu ini untuk mencari seorang guru yang mampu mengeluarkannya dari setiap kerusakan. Jika ia berhasil menemukan guru yang dimaksud di daerah manapun, di wilayah manapun di sekitar ia tinggal, maka ia wajib untuk pergi mencari sampai ia menemukan guru yang dimaksud. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an berkata pada anaknya yang bernama Abdullah, "Anakku, kaji terus hadis dan berhati-hatilah jangan sampai kamu terjerumus bergaul dengan orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai kalangan sufi. Karena terkadang salah seorang di antara mereka tidak mengetahui banyak tentang hukum-hukum agama. Pada saat beliau berkesempatan bergaul dengan Abu Hamzah al-Baghdadi dan mengetahui banyak hal tentang tasawuf dan para sufi, beliau pun justru berbalik berkata pada anaknya, 'Anakku, jangan pernah meninggalkan majelis kaum sufi, karena mereka telah melampaui kita dalam ilmu.' Muraqabah atau pengawasan diri, rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesuhudan dan luhur cita-cita. Imam As-Syafi'i radhiyallahu an juga bergaul dan berinteraksi dengan komunitas sufi. Beliau suatu waktu pernah berkata, seorang ahli fikih perlu mengetahui terminologi yang biasa dipakai di kalangan sufi agar ia bisa memperoleh ilmu yang sebelumnya tidak diketahuinya. Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad juga dikenal keluar masuk majelis komunitas sufi dan menghadiri majelis zikir yang diadakan komunitas sufi. Dan suatu saat ada yang bertanya kepada keduanya, "Mengapa Anda mesti keluar masuk ke sarang orang-orang bodoh itu?" Mendapat pertanyaan yang kurang mengenakan itu, keduanya menjawab, mereka itu telah mempunyai modal dasar, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan padanya, dan telah mengenalnya. Salah seorang sufi pernah mengatakan, siapapun yang mempercayai apa yang dikatakan para sufi, maka katakan padanya, doakan aku, karena doanya pasti terkabul. Setiap orang yang berencana mendalami suatu disiplin ilmu tertentu, hendaknya ia terlebih dahulu memetakan disiplin ilmu itu sebelum ia lebih jauh mendalaminya, agar ia bisa mengerti secara mendalam dengan bantuan mata batinnya tentang disiplin ilmu yang hendak dikajinya itu. Gambaran ilmu ini tidak akan diperolehnya kecuali dengan mengetahui 10 prinsip dasar yang tercantum dalam bait syair berikut. Inilah bagian penting dalam disiplin ilmu menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Perlu digarisbawahi di bagian ini, prinsip setiap disiplin ilmu itu ada 10
ada definisi, ada tema, dan ada output yang dihasilkan. Juga terdapat keistimewaan, posisinya jelas, dan siapa yang mengajarkannya pertama kali. Ilmu itu ada namanya, dasar pijakan dan ketetapan hukum mempelajarinya. Juga beberapa permasalahan yang satu sama lain selalu terkait. Siapapun yang telah mengetahui 10 hal ini, maka ia akan mendapatkan kemuliaan. Yang pertama, kita kaji dulu definisi tauhid atau definisi tasawuf. Kita kaji bagian definisi tasawuf dahulu. Ketahui apa yang telah kamu katakan atau perhatikan apa yang telah kamu lakukan. Mendengar Nabi, sabda Nabi itu, Harisah lalu berkata, jiwa saya telah berpaling dari dunia. Emas dan batu di dunia sama saja bagi saya. Karenanya ketika malam saya tidak tidur, dan ketika siang saya biarkan diri ini kehausan. Pada saat itulah saya seakan-akan telah melihat arsy-Nya Allah ada di depan mata, atau seolah-olah saya sedang melihat penghuni surga sedang saling mengunjungi satu sama lain. Saya juga seolah-olah sedang mendengar jeritan para penghuni neraka. Lalu Nabi lebih lanjut berkata pada Harisah, jadi kamu memang sudah tahu apa yang kamu katakan. Jika begitu, jangan pernah berpaling dari apa yang sudah kamu ketahui. Pada suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda tentang Harisah, siapa saja yang senang melihat orang mendapat cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah Harisah bin Malik. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Tabarani, Al-Bazzar, dan perawi lainnya. Inilah tingkatan hakikat yang tertinggi. Dari tingkatan ini muncullah dua tingkatan lain yang menjadi dasar yang melahirkan dua tingkatan lainnya. Tingkatan yang kedua adalah mengosongkan jiwa dari tata budi yang hina dan menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji serta akhlak-akhlak mulia yang telah begitu menancap dan tertanam dengan kuat di dalam jiwa. Tingkatan ketiga, mudah melakukan amal-amal soleh dan ringan melakukan perilaku-perilaku yang baik, hingga tidak ada lagi merasa terpaksa dan merasa kesulitan untuk melakukan itu semua. Bahkan ketika ia berkeinginan meninggalkan amal-amal baik itu, jiwanya memberontak dan tidak mau memenuhinya. Dadanya pun menjadi sangat terbuka untuk menerima Islam sepenuhnya. Jiwanya begitu tenang untuk jauh dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala yang diperintahkannya. Dengan begitu, tenang untuk jauh dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala yang diperintahkannya. Dengan begitu, upaya untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala telah diakui kebenarannya, sampai seolah-olah ia berada di alam malaikat yang berwujud manusia. Jika tidak ada tingkatan ini dapat Anda pahami dengan baik, maka Anda akan tahu bahwa kebanyakan definisi yang disebutkan mengenai hakikat adalah penjelasan mengenai juga akan diperoleh kejernihan kalbu yang ditandai dengan tersingkapnya beberapa masalah dengan jelas, serta dapat menyaksikan hal-hal yang di luar jangkauan akal. Ia juga dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh indera orang lain. Yang berikutnya, keistimewaan tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang paling mulia. Karena itu
karena ia terkait erat dengan pengenalan Allah atau ma'rifatullah, dan kecintaan padanya yang secara mutlak menempati tingkatan tertinggi dalam agama. Yang berikutnya, posisi tasawuf di antara ilmu-ilmu yang ada. Ilmu ini menjadi sumber prasyarat bagi ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu dan amal tidak akan ada nilainya kecuali dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Posisi tasawuf di antara ilmu-ilmu yang lain persis seperti posisi ruh dengan jasad. Dan yang berikutnya, penancap tonggak tasawuf ialah Allah lah yang pertama kali menancapkan tonggak ilmu ini dan mewahyukannya pada Rasulnya, juga para nabi sebelumnya. Diyakini demikian karena tasawuf merupakan ruh, semangat syariat dan agama-agama langit. Perlu diketahui bahwa para nabi itu mempunyai 3 kata yang biasa dipakai, yang bagi sebagian orang yang berkurang mendalam pengetahuannya menjadi rancu dan bias. Berikut kami akan jelaskan dengan jelas mengenai penjelasan 3 kata itu sehingga Anda tidak terjerumus seperti orang-orang itu. 3 kata itu adalah syariat, tarikat, dan hakikat. Syariat adalah kumpulan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berhasil dipahami oleh para ulama dan menggalinya dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik secara teks maupun hasil penggalian hukum. Yang saya maksudkan dengan sekumpulan hukum di sini adalah kumpulan hukum yang dijelaskan dalam ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Tarekat adalah pengalaman syariat, melaksanakan hal-hal yang ditetapkan dalam syariat dan menjauhi sikap menganggap remeh sesuatu yang seharusnya tidak dianggap remeh. Anda juga boleh berpendapat bahwa tarekat adalah menjauhi hal-hal yang dilarang baik zahir maupun batin dan mematuhi segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Atau Anda bisa mendivisikannya sebagai sikap menjauhi hal-hal yang diharamkan, menjauhi hal-hal yang makruh, berhati-hati terhadap kelebihan hal-hal yang mubah, dan melakukan hal-hal yang sunnah di bawah pengawasan seorang guru yang telah mencapai kemakrifatan. Hakikat sendiri terbagi ke dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, halusnya tabir antara yang bersangkutan dengan apa yang diimaninya, mulai dari sifat Allah, keagungannya, keindahannya, kedekatannya, dalam tanda petik persetubuhan dengannya. Hakikat kenabian, kesempurnaan para nabi yang mendapatkan risalah kenabian itu, terutama Nabi Muhammad SAW, juga semua yang telah diberitakan Nabi SAW tentang kenikmatan dan siksa kubur, kegentingan kiamat, segala tentang neraka, tidak melewatkan satupun di antaranya. Ini disebabkan karena hakikat tanpa syariat adalah suatu kebatilan, dan syariat tanpa hakikat adalah sesuatu yang sia-sia belaka. Imam Malik radhiyallahu an berkata, orang yang melaksanakan syariat tanpa menjalankan hakikat, maka ia telah berlaku fasik. Dan orang yang berhakikat tanpa bersyariat, maka ia telah zindik. Sedang orang yang menggabungkan keduanya, maka ia telah menemukan kebenaran. Allah. Syariat itu seperti perahu karena ia menjadi sarana yang bisa mengantarkan seorang sampai pada tujuan dan selamat dari kehancuran. Tarekat itu seperti lautan
yang di dalamnya terdapat mutiara, karena ia menjadi tempat tujuan. Hakikat itu seperti mutiara yang besar, karena mutiara hanya ditemukan di lautan. Lautan itu pun hanya bisa digapai dengan bantuan perahu. Orang yang telah melihat hakikat segala sesuatu dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan menemukan bahwa syariat dan hakikat saling berkaitan, seperti air dan kayu, juga ruh dengan jasad. Syariat adalah pohon, tarikat adalah dahan pohon itu, dan hakikat adalah buahnya. Selanjutnya, nama disiplin ilmu ini. Ilmu ini yaitu bernama tasawuf. Kata tasawuf berasal dari kata as-safa atau pening. Seorang sufi adalah orang yang jernih hatinya dari segala kotoran dan dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran. Baginya sama saja antara emas dan lumpur. Sebagian yang telah mencapai tahap makrifat bersenandung dalam bait syair berikut ini. Wahai zat yang memanggilku, pada kenyataannya engkaulah yang aku panggil. Wahai zat yang mengenaliku, jangan salahkan aku karena engkau telah aku kenali. Pemuda adalah orang yang telah memenuhi janjinya pada zaman azali dan bersih hati. Oleh karena itulah seorang yang bersih hatinya disebut sebagai sufi. Berikutnya adalah prinsip dasar tasawuf, ada 5. Inilah bagian terpenting yang harus kita pegang. Pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di saat sembunyi maupun di kala terbuka di depan umum. Ia bisa terwujud dengan kewaraan dan keistiqomahan. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi baik dalam perkataan dan perbuatan. Ini bisa terwujud dengan menjaga dan selalu berusaha memperbaiki akhlak diri. Yang ketiga, berpaling dari makhluk